Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Rata Eka Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar peserta didik mampu menjawab tantangan yang terus berkembang seiring dengan waktu. Tiga, tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut, agar peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Ia hanya menuntun tumbuhnya padi, tetapi ia tidak dapat menuntut padi agar tumbuh menjadi jagung. 4. Di dalam menuntun seorang peserta didik, hendaknya berkaca dari trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah-tengah memberikan semangat, dan yang terakhir Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi, saya di dalam kelas menerapkan adalah pendidikan yang berpusat kepada guru atau teacher center. Jadi, guru sebagai subjek pembelajaran, bukan peserta didik. Peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Jadi, hampir 80% murid saya adalah memperhatikan saya ketika menerangkan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, mengukur kemampuan murid sesuai KKM atau aspek kognitif saja. Nah, di sini saya menganggap murid saya tuntas atau mampu menyelesaikan materi jika mereka memperoleh nilai di atas KKM saja. Kemudian yang ketiga, cenderung menyamakan materi dan soal yang diberikan kepada semua murid. Jadi, kebiasaan saya di dalam kelas adalah memberikan materi dan soal yang sama rata kepada semua murid saya. Padahal di dalam kelas murid saya memiliki kemampuan atau karakteristik yang berbeda-beda dalam memahami materi. Kemudian yang keempat, suasana kelas tenang dan kondusif, maka murid dianggap memahami pembelajaran. Jadi kebiasaan yang saya terapkan di dalam kelas, saya sering mengutarakan atau memberikan pertanyaan kepada siswa saya di akhir pembelajaran apakah mereka sudah paham. Jika mereka tidak ada pertanyaan, jadi saya cenderung menganggap mereka sudah mampu ataupun memahami materi yang sudah saya berikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah 1. Pendidikan yang berpusat pada murid atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan lebih aktif dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pemikirannya masing-masing. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik belajar murid. Anak terlahir berbeda-beda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar akan adanya perbedaan ini, menjadikan pembelajaran semakin berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid. Di sini murid berhak untuk merdeka dalam belajar. Jadi, sebagai seorang guru harus bisa menuntun murid menuju ke arah yang lebih baik. Yang keempat, menciptakan suasana kelas yang aktif dan menarik. Saya sadar bahwa suasana kelas mendukung ketercapaian pembelajaran. Jadi saya berusaha untuk membuat suasana kelas saya menjadi menarik, baik dengan menggunakan model, metode,
dapat saya terapkan antara lain yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Saya sadar bahwa pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan akan membuat siswa saya menjadi kritis dan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal dan budaya sekitar. Nah, pembelajaran kontekstual di sini saya bisa mengajak siswa saya atau berkeliling ke alam-alam sekitar lingkungan sekolah saya. Pembelajaran di sini bisa dalam artian pembelajaran indoor maupun pembelajaran outdoor. Kemudian yang ketiga, membentuk murid yang berbudi pekerti luhur. Murid yang baik bukan hanya saja murid yang mendapatkan nilai yang bagus-bagus terus, tetapi juga harus diimbangi dengan pembentukan budi pekerti murid yang ke arah lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu menerapkan konsep merdeka belajar sesuai karakteristik murid. Kemampuan setiap murid pastinya berbeda-beda. Ada yang mereka menyukai visual atau pemahaman mereka mengenai audio ataupun gabungan dari keduanya yaitu audio visual maupun kinestetik. Jadi sebagai seorang guru sudah sepatutnya kita harus bisa menuntun karakteristik murid-murid kita dapat memahami mereka agar mereka mampu memahami materi ketercapaian pendidikan saat ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian yang dapat saya utarakan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.